Kita sering dibilang syukuri apa yang ada, dan kemudian kalau keadaan makin sulit kita dibilang lagi sabar, ini cobaan. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas secara gamblang. Apakah ini memang cobaan dari Tuhan atau memang sistem di negeri ini yang sejak awal tidak benar-benar dirancang untuk berpihak pada kita? Hari ini kita akan bahas pelan-pelan tentang 4 hal yang paling banyak bikin rakyat Indonesia diam-diam menangis. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan politik. Sekolah menjanjikan masa depan, tapi banyak anak muda justru takut setelah kelulusan. Waktu kecil, kita semua diajari satu doktrin yang kuat. Rajinlah belajar biar nanti dapat pekerjaan bagus. Dan kita percaya, kita bela-belain belajar, kita berjuang masuk universitas dengan satu harapan, bahwa ijazah itu merupakan tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Realita di lapangan menampar keras kepada kita semua hari ini. Kalau kita kilas balik ke pertengahan tahun 2024 lalu, di berbagai kampus negeri, UKT tiba-tiba melonjak gila-gilaan. Sebagai contoh, di Unsur yang sempat menetapkan kenaikan hingga 300-500% pada Mei 2024. Bayangkan, prodi hubungan internasional yang tadinya cuma sekitar 3 jutaan mendadak melejit sampai 13 juta per semester. Ada lagi di USU pada tahun yang sama, yang kenaikannya bahkan lebih dari 100%, hingga membuat ratusan mahasiswa terpaksa turun ke jalan demi menuntut rektor mundur. Masih di bulan Mei 2024, di UGM, mahasiswa bahkan sampai berkemah di depan rektorat berhari-hari sebagai bentuk keputusasaan. Memang, pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan itu setelah diamuk massa di tahun 2024. Tapi pertanyaannya bukan sekedar apakah UKT-nya jadi naik atau tidak, melainkan kenapa kebijakan mencekik itu bisa lahir sejak awal. Dan di waktu yang bersamaan, ada kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Ternyata ijazah tidak lagi menjamin apa-apa. BPS mencatat, per Februari 2005 kemarin, jumlah pengangguran sarjana di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1 juta orang. Sebuah angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Proporsinya pun naik dari 12% menjadi hampir 14% dari total pengangguran nasional. Angka di tahun 2025 ini tercatat 2 kali lipat dibanding 1 dekade lalu. Artinya apa? Kamu dipaksa bayar lebih mahal untuk kuliah, lulus dengan jauh lebih capek, tapi begitu keluar, kamu dilempar ke dunia kerja yang tak pernah bisa menampung. Dan parahnya lagi, untuk masuk kerja pun kadang bukan soal seberapa kompetennya dirimu. Ketika nilai kompetensi dirimu hilang karena ada satu hal yang menjadi rahasia umum kita, yaitu orang dalam. Bukan rahasia lagi kalau banyak posisi baik di sektor swasta maupun pemerintahan jauh lebih mudah didapatkan lewat jalur kenalan daripada lewat seleksi murni. Maka dari itu, apa yang sebenarnya kita dapat dari sistem pendidikan ini? Kamu dibebani biaya kuliah yang besar, kamu lulus dengan gelar, kamu bersaing berdarah-darah dengan jutaan orang lain, dan sialnya, kalau kamu tidak punya koneksi, kamu dipaksa mulai dari angka 0, sementara orang lain melenggang mulai dari tangga kelima. Hingga akhirnya, pendidikan bukan lagi berfungsi sebagai tangga sosial untuk memperbaiki nasib, tapi berubah menjadi perlombaan kasar tentang siapa yang paling mampu bertahan. Kamu sudah menabung sedikit demi sedikit dan menjaga anak dan orang tua. Lalu tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga yang jatuh sakit dan harus masuk rumah sakit. Maka dalam semalam saja, tabungan yang kamu kumpulkan bertahun-tahun bisa habis tak bersisa. Memang, BPJS Kesehatan hadir di tengah-tengah kita sebagai solusi, dan kita tidak bisa menampik kalau ini adalah program besar. Bahkan salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia berdasarkan jumlah peserta. Tapi di balik kemegahan itu, masalahnya tidak pernah benar-benar hilang.
Laporan pengawasan dari Ombudsman dan berbagai media nasional sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025 kemarin mencatat bahwa keluhan utama peserta BPJS tetap konstan dan sama dari tahun ke tahun. Antrian yang panjang, keterlambatan klaim, obat yang tiba-tiba tidak tersedia, hingga birokrasi yang berlapis-lapis. Lebih beratnya lagi, kalau kita melihat data kuartal 2 tahun 2024 lalu, beban klaim BPJS sudah mencapai 87 triliun rupiah, sementara pendapatan iurannya cuma 80 triliun. Rasio klaimnya menyentuh angka 107%. Artinya, sistem pertahanan kesehatan kita ini secara finansial sedang berjalan terseok-seok di ambang batasnya. Kemudian ada lagi fakta yang bikin miris. Ada sekitar 56,4 juta peserta yang statusnya kini non-aktif. Dan sebagian besar dari mereka terpaksa non-aktif karena menunggak iuran. Mereka menunggak bukan karena bandel atau tidak mau bayar, tapi karena uangnya memang nggak ada. Dan inilah ironi tertingginya. Di saat mereka paling butuh, yaitu saat raga mereka sakit, kartu jaminan kesehatan mereka justru mati dan tak bisa digunakan. Dan sadarlah, kita bahkan belum bicara soal kesehatan mental, burnout kerja, tekanan ekonomi yang menghimpit, hingga nasib sandwich generation yang harus menanggung biaya orang tua sekaligus anaknya. Semua ini sedang menggerus kejiwaan jutaan orang Indonesia secara diam-diam. Namun sayangnya, akses ke psikolog atau psikiater masih terhitung sangat mahal, pelayanannya terbatas, dan sialnya masih sering dianggap bukan sakit sungguhan oleh lingkungan sekitar. Rakyat Indonesia itu sebenarnya bukan takut mati. Mereka hanya takut sakit. Karena mereka tahu, sekali saja mereka sakit, sistem akan membuat keluarga yang tidak kaya menjadi miskin seketika. Dari urusan nyawa yang diabaikan, mari kita lompat ke realita dapur kita masing-masing. Urusan pekerjaan. Ini adalah hal yang paling banyak dirasakan oleh kita semua, tapi sekaligus menjadi hal yang paling jarang dibicarakan secara jujur di ruang publik. Sepanjang tahun 2024 kemarin, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 77.965 kasus PHK di seluruh Indonesia. Lalu masuk ke awal tahun 2025, angka itu bukannya mereda tapi justru langsung melonjak tajam. Hanya dalam 4 bulan pertama di tahun 2025. Berbagai sumber mencatat sudah ada sekitar 60.000 hingga 70.000 pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. Bahkan, BPJS Ketenagakerjaan sendiri memprediksi total korban PHK di sepanjang tahun 2025 kemarin membengkak hingga mencapai 280.000 orang. Dan yang harus kita garis bawahi, sektor yang paling babak belur dihantam adalah industri tekstil, manufaktur, dan pengolahan. Pabrik-pabrik padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung utama bagi keluarga kelas pekerja. Tapi ingat, badai PHK ini baru satu sisi cerita. Sisi lainnya yang gak kalah tragis. Bagi mereka yang hari ini masih beruntung bisa bekerja pun, situasinya tidak jauh lebih baik. Gaji mereka stagnan, sementara di waktu yang sama, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Harga rumah makin tidak masuk akal bagi generasi muda, dan nilai rupiah kita terus melemah. Ditambah lagi, ada satu fenomena yang melelahkan, yang kita kenal dengan nama sandwich generation. Generasi yang posisinya kejepit, harus menanggung biaya hidup orang tua yang sudah pensiun atau sakit, sekaligus membesarkan anak-anak mereka. Dan di saat yang sama, dipaksa mencoba menabung demi masa depan sendiri. Semua itu harus dicukupi dengan gaji yang segitu-gitu aja, di tengah harga-harga yang terus melonjak naik. Mau mimpi punya rumah, data sudah menunjukkan kalau harga properti di kota-kota besar saat ini sudah jauh melampaui kemampuan rata-rata dari dompet pekerja muda Indonesia. Ini bukan lagi soal kurang menabung atau kurang kerja keras, tapi memang strukturnya yang sudah tidak memungkinkan kita untuk membeli tempat tinggal. Banyak orang Indonesia hari ini akhirnya tidak lagi hidup untuk mengejar mimpi mereka.
Mereka bertahan hidup hanya agar tidak tumbang besok pagi. Sekarang mari kita mendongak ke atas, ke panggung politik dan kekuasaan. Kita di sini tidak ingin bicara atas dasar benci. Kita di sini hanya ingin bicara dengan jujur. Dan jujurnya begini. Hari ini muncul persepsi publik yang sangat luas bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak pernah berjalan secara setara. Buktinya, survei Kompas mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum kita turun dari 58,3% pada Desember 2003 menjadi 57,4% pada Juni 2024. Kenapa persepsi itu bisa lahir? Karena kasus-kasus yang viral selalu menggambarkan pola berulang yang sama, rakyat kecil yang mencuri kayu, menunggak hutang, atau sekadar berdemo. Proses hukumnya berjalan secepat kilat. Sebaliknya, koruptor triliunan rupiah justru dengan mudahnya dapat remisi, dapat pembebasan bersyarat, hingga dapat diskon vonis hukuman. Misalnya saja Setia Novanto, terpidana kasus korupsi EKTP. Beliau bisa bebas bersyarat pada Agustus 2025 kemarin, setelah beberapa kali mendapat remisi dan sunat vonis dari Mahkamah Agung. Kejadian nyata di tahun 2025 ini yang membuat pakar hukum Ferry Amsari menyebutnya sebagai cerminan dari hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan kalau kita bicara soal korupsi, situasinya makin mengkhawatirkan. ICW mencatat sepanjang tahun 2024 lalu, penindakan kasus korupsi justru merosot tajam sebanyak 54% dari tahun sebelumnya. Sebuah rekor terburuk dalam 5 tahun terakhir. Di saat yang sama, nilai kerugian negara yang terungkap justru mencapai angka fantastis, yaitu 279,9 triliun, yang sebagian besarnya disumbang dari kasus PT Timah seorang diri. Belum lagi jika kita melihat rentetan kasus kakap lainnya, korupsi di Pertamina dengan estimasi kerugian ratusan triliun rupiah. Dampaknya apa? Sebagian masyarakat akhirnya merasa bahwa ketika rakyat kecil berteriak meminta keadilan, yang menjawab duluan di media sosial justru adalah para buzzer. Ketika ada ketidakadilan yang nyata, yang bergerak duluan bukan aparat hukum, tapi kekuatan algoritma harus viral dulu, baru ditindak. Ini bukan sekedar tuduhan kosong, ini adalah persepsi pahit yang tumbuh dari pengalaman nyata masyarakat di lapangan. Dan persepsi buruk itu, sekali terbentuk di hati rakyat, akan sangat sulit dihapus hanya dengan janji-janji manis di atas panggung.